dari siapapun. Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu baiknya Tuhan memimpinkan kita sampai saat dan waktu ini. Dan hari ini kita mengatakan kepada Tuhan ucapan syukur kita bahwa selama ini Tuhan memimpin kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagakan kita, dan Tuhan sentiasa berbicara kepada kita di mana kita berada, bahwa Tuhan memberikan petunjuk yang baik kepada setiap pribadi kita bersama dan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini adalah satu hari yang Tuhan memberikan kepada kita agar kita dapat berhenti hari ini untuk fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia menyatakan bahwa hari ini bagi umat-umat Tuhan yang datang kepada Tuhan Yesus, dan kita menyerahkan hidup kita total sepenuhnya dengan Tuhan, karena Tuhan janji dan Tuhan ingin dan Tuhan mau melakukan bagi pihak kita agar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan kita sentiasa menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat hari ini, di mana masa dan waktu baik ataupun keadaan bagaimana, bahwa kita menyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sangat baik dan sungguh baik di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah memberikan masalah bagi kita, ya. Dunia yang memberi masalah bagi kita, Tuhan sentiasa memberikan penghiburan dan pengharapan kepada setiap jemaat Tuhan yang hadir, yang ada bersama kita pada hari ini, karena kita tahu dan Tuhan sentiasa mendengarkan permintaan kita dan mendengarkan kesaksian kita, dan Tuhan sentiasa mempedulikan kita dimanapun kita berada, dimanapun saudara dan saudari saya dan kita bersama, ya, bahwa Tuhan sentiasa memeluk kita, Tuhan sentiasa memberikan satu pengharapan yang luar biasa kepada kita hari ini, agar kita dapat datang kepada Tuhan dan menyata isi hati kita kepada Tuhan, ya. Syukur jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dan sebelumnya kita meneruskan untuk mendengar untuk firman Tuhan, begitu juga kita bersama ingin bersekutu dengan saudara kita, anak-anak kita yang membawakan kita dengan pujian penyembahan, ya. Saya percaya bahwa hari ini kita bebas di hadapan Tuhan, dan kita bebas untuk memuji Tuhan, untuk meninggi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, karena kita tahu bahwa hari ini Tuhan mau pakaikan kita, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh diberkati lewat persekutuan yang mulia pagi hari ini. Dan saya percaya jemaat Tuhan pagi hari ini, supaya kita anak-anak Tuhan penuh dengan damai sejahtera yang dari surga. Tuhan ingin memberikan kita perlengkapan senjata bagi kita anak-anak Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama saya, ya, dimanapun kamu berada, apapun kamu lakukan di depan screen ini saat ini, mari kita satu di dalam Tuhan. Tuhan ingin mendengar suara kita, Tuhan ingin melihat kita,
Tuhan ingin apa yang kita teriak kepada Tuhan dan minta tolong kepada Dia. Dan saat dan waktu ini saya ingin membawakan kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Biarlah kuasa Tuhan mengawali tempat ini, kita dimanapun kita berada, supaya persekutuan kita dengan luar biasa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kalau mau angkat tangan, kita berdoa bersama, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima Oke, mari kita sama berdoa. Saya memimpinkan kita dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam keluarga CLA pada hari ini. Bapa surgawi, kami mengucapkan syukur kepada Engkau karena hidup yang Engkau beri kepada kami, dan Engkau juga memberikan keselamatan bagi kami, dan Engkau beri juga Tuhan Yesus pengharapan yang luar biasa bagi hari ini kepada setiap anak-anak Tuhan di seluruh CLA ini, dalam BM ini. Bapa, kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau menyentuh hati kami dengan pujian dan penyembahan, begitu juga dengan firman Tuhan. Karena Engkau menyata Bapa bahwa Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami lewat hari ini Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin bahwa kami diurapi dan dipenuhi dengan kuasa Engkau. Terima kasih Bapa. Pakailah anak-anak-Mu yang membawa kami dengan pujian penyembahan, supaya anak ini diberkati, supaya dia Tuhan Yesus membawa kami dengan pujian dengan luar biasa Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tolongkan dia, tolongkan keluarga ini, tolongkan keluarga Calvary ini Bapa. Tuhan, agar kami dibentuk oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Saat ini kami berdoa Tuhan dengan saudara-saudari kami yang ada pada saat dan waktu ini. Engkau melengkapi kami dengan kuasa Engkau. Engkau tutupi kami dengan darah-Mu Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu Tuhan yang membawa kami dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi satu kekuatan yang baru, agar kami dapat hidup karena firman-Mu, agar kami dapat sihat karena firman-Mu. Firman-Mu membawakan kami mengenal jalan masuk ke surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah permintaan kami, inilah teriakan kami Bapa. Biarlah Engkau melengkapi seluruh permintaan kami pada saat dan waktu ini. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa saat dan waktu ini. Inilah permintaan kami. Kami kembalikan ucapan syukur kami. Segala hormat dan kemuliaan dan pujian hanya bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Yang percaya kita bersama menyatakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali pada pagi yang mulia ini. Kita dapat datang bersama-sama untuk mendengar dan menikmati firman Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini firman Tuhan akan terus lagi datang untuk memberkati kita. Baik, pada pagi yang mulia ini saya akan bicara lagi tentang Yesus datang kepada murid-muridnya. Puji Tuhan. Baik, kita akan lihat sebentar lagi dalam buku Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 35. Baik, ini adalah bicara tentang bagaimana Yesus menampakkan diri dan mendekati dirinya dengan dua orang murid yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Mereka berjalan kaki dari Yerusalem ke Emmaus, dan dalam pertengahan perjalanan itu Yesus menampakkan diri, menjelma, mendekati diri mereka, bercakap-cakap dengan mereka, sehingga mereka itu mulai mempelajari tentang kebenaran firman, dan akhirnya mereka menjemput Yesus masuk ke dalam rumah untuk bermalam di situ. Kita mau lihat sebentar lagi bagaimana dan juga situasinya bagaimana Yesus datang kepada mereka. Jadi yang pertama yang saya tidak maukan buangkan waktu, yang kita tahu di sini adalah lewat dalam Lukas pasal 24 ini, di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka dua murid yang dalam perjalanan ini ke Emmaus dari Yerusalem. Yang kita tahu, yang pertama yang kita harus tahu dan kita sudah tahu dan kita mesti tahu ialah Yesus pasti datang. Amin. Yesus akan datang kepada kita kalau kita adalah muridnya. Baik, murid yang bagaimana? Kita bicara tentang murid-murid yang terkenal, ya. Petrus, Yohanes, ya, dan murid-murid 12 murid yang lain. Tapi kali ini Yesus menampakkan diri kepada murid yang tidak berapa dikenali oleh kita. Namanya Kleopas, dan seorang lagi kita tidak tahu siapa. Mereka dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan apa yang berlaku ialah kita dapat tahu di sini ialah Yesus tetap juga bukan hanya sekadar menjelma, menampakkan diri kepada murid-murid yang kita lihat sebagai yang luar biasa terkenal, tapi juga Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang biasa. Ya, murid-murid yang tidak pernah kita lihat, ya. Tertulis, tercatat banyak cakapan mereka, usaha mereka dalam Alkitab. Ya, murid yang boleh dikatakan lebih diamlah. Macam dalam WhatsApp group tu, lebih diamlah kita, tidak banyak bercakap, hanya dengar, hanya tengok, tidak pernah juga post apa-apa, ya. Dan selalu menganggap bahwa orang lain saja yang lebih hebat, orang lain saja yang lebih mantap, lebih dewasa memimpin. Kalau saya, biarlah saya diam-diam diri saja. Yesus menjelma kepada Kleopas. Siapa itu Kleopas? Kleopas adalah murid yang jarang kamu dengar. Kleopas adalah bersama dengan seorang murid yang lain lagi, adalah murid yang jarang kamu dengar, ya. Berarti di sini mereka adalah banyak kali pendiam. Tahu? Orang yang biasa-biasa. Tapi Yesus juga menjelma kepada mereka. Luar biasa, ya. Inilah sesudah hari raya Paskah. Dan apa yang terjadi ialah mereka dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 batu jauhnya itu, ya. 7 batu jauhnya. Tapi kita tahu di sini bahwa Tuhan ada rencana bagi mereka. Amin. Tuhan mau mengarahkan murid-murid ini, dua murid ini, supaya mereka tidak terlepas untuk menyaksikan sesuatu yang lebih hebat akan terjadi di Yerusalem. Yesus seolah-olah itu datang dalam pertengahan jalan itu bersaksi kepada mereka, tentang apa yang sedang berlaku di Yerusalem. Ya, ini berita panas ini, ya, karena kejadian salib, ya, penyaliban Yesus itu masih lagi berlaku, ya, hanya 3 hari yang berlalu, ya. Jadi inilah hari Minggu, jadi mereka kembali sesudah hari raya Paskah, mungkin mereka kembali untuk balik ke Emmaus. Jadi kita tulis bahwa Yesus mengarahkan, masuk dan campur tangan kepada mereka untuk melawat mereka, ya, supaya mereka dapat diarah dengan betul, dengan cara ialah supaya mereka akhirnya juga akan kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang luar biasa di Yerusalem. Tuhan mau melakukan hal-hal yang tidak terduga di Yerusalem dan mereka harus menyaksikannya. Itulah sebabnya Yesus tidak terlepas pandangan melihat dua murid itu dan mau mendekati mereka, menjelaskan kepada mereka, mendorong mereka dalam apapun keadaan supaya mereka itu dapat dihidupkan kembali. Puji Tuhan, ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu di sini ialah Yesus pasti datang kepada kita kalau kita adalah murid-muridnya.
Tak semestinya murid-murid yang hebat, tapi murid-murid yang biasa-biasa. Orang yang tak kenali pun, dia akan datang kepada kita. Puji Tuhan ya. Jadi kita tahu bahwa Yesus tidak memilih sesiapa pun, asalkan kita muridnya, kita mau tetap ikut kepada dia, pasti dia akan datang. Amin. Haleluya. Yang kedua yang kita mau pelajari di sini, Yesus datang kepada kita kalau kita bercakap-cakap ataupun bertukar-tukar pikiran, ya, bicara mengenai dia. Sudah pasti ya, karena dua murid ini apabila dalam perjalanan ke Yerusalem, ke Emmaus, sudah pasti ya, dalam sepanjang perjalanan ini mungkin beberapa jam, mereka bicara tentang apa yang berlaku di Yerusalem. Mereka bicara tentang Yesus. Mereka bicara tentang Mesias. Mereka bicara tentang banyak perkara yang berlaku. Yang kita harus tahu pada pagi yang mulia ini ialah ambil waktu banyak bicara tentang Yesus. Amin. Ambil waktu banyak bicara tentang Dia daripada firman Tuhan, daripada Alkitab yang kita miliki sekarang, ya. Kalau dibandingkan dengan mereka dulu, mereka hanya ada perjanjian lama saja. Kalau kita banyak ambil waktu bicara dengan Dia, mengenai Dia, sudah pasti Tuhan akan memimpin kita untuk berbicara dengan Dia. Kita akan pasti ya, akan berbicara dengan Dia secara langsung. Kalau kita terus-menerus berbicara di antara kita tentang Yesus, pasti kita akan melihat Dia dan kita akan berbicara dengan Dia. Puji Tuhan ya. Saya sudah katakan di sini ialah penderitaan, kematian itu selalunya mencabar iman kita. Selalunya mencabar iman kita. Itulah murid-murid itu dalam perjalanan itu dari Yerusalem ke Emmaus, mereka dalam keadaan sedih. Mereka dalam keadaan itu seperti tidak ada sukacita, ya. Jadi seperti sesuatu yang sangat sedih terjadi kepada Mesias. Itu yang berlaku ya. Jadi kita tahu bahwa selalunya kalau ada kematian itu kontroversi banyak. Jadi kita selalu bergumul ya bila adanya kematian. Dan apalagi kalau bicara soal kebangkitan, ya. Jadi kita tahu isu kematian kebangkitan itu selalu yang mencabar iman kita. Itulah Yesus mau datang dan campur tangan ya di dalam segala-gala hal itu untuk memastikan kepada mereka bahwa Dia adalah Yesus yang sama sebelum mati dan Dia adalah Yesus yang sama sesudah kebangkitan. Amin. Puji Tuhan ya. Ini sangat penting, puji Tuhan ya. Jadi saya katakan di sini adalah hati kita tidak seharusnya terbantut ya. Hamka. Hati kita tidak seharusnya menjadi terbantut, tidak boleh bertumbuh. Kalau kita hanya tolak penderitaan, tolak kematian, ya, tidak mau menerima semua hakikat ini ataupun menolak Mesias ini ya, yang kamu pikir itu akan datang dan akan berkuasa secara dalam arena politik ini ya, untuk berkuasa. Tetapi kamu lihat bahwa ia sudah menyimpang dan sehingga kamu tidak sanggup untuk percaya bahwa Dia boleh menolong kita. Baik, dengan sikap yang seperti ini berarti roh tidak percaya itu sudah datang dalam diri kita. Tuhan tidak boleh melakukan apa-apa. Tuhan harus datang untuk berurusan dengan kita. Tuhan harus datang dan bekerja dengan kita. Amin. Supaya kita kembali memiliki kepercayaan yang betul bahwa Dia mati, dikuburkan dan Dia dibangkitkan. Puji Tuhan ya, dengan cara yang sehat seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan. Amin. Ini sangat penting. Ini sangat penting sekali. Baik, kita akan baca Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Saya akan baca ya dari 13 mungkin sampai 24. Ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar fikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Seorang daripada mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Ya, Yesus pura-pura menjawab, bertanya ya.
Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemui mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia, siapa itu dia? Yesus, tidak kami lihat. Itu dah dia ya. Kalau kita tidak percaya maupun ada banyak bukti-bukti sudah bahwa Yesus sudah bangkit, masih lagi kita menjelaskan semuanya itu seolah-olah belum ada bukti bahwa dia bangkit. Ini masalah dengan kita sebagai orang percaya. Ya, kita percaya, tapi dalam sebalik kepercayaan itu kita dikuasai oleh roh tidak percaya. Ini adalah menjadi masalah kita. Kita percaya, tapi kita sudah mendengar kesaksian daripada perempuan-perempuan, mendengar kesaksian daripada murid yang lain juga tentang bahwa dia tidak ada lagi, ya, kuburnya sudah kosong. Dengar bahwa ia sudah hidup. Namun dalam kesaksian itu mereka masih lagi ada unsur-unsur roh tidak percaya. Jadi itu yang berlaku, ya. Itu yang berlaku kepada kita sebagai orang percaya. Kita mesti mau mempersiapkan diri kita, ya. Kita mesti mau tahu di sini ialah kalau kita mau mendalami diri kita dengan firman Tuhan, Tuhan akan datang dengan cara yang tersendiri. Kalau kita bicara tentang Dia, pasti kita akan berbicara dengan Dia. Amin. Kita akan percaya kepada Dia, ya. Baik, apa yang berlaku dengan Yesus? Baik, ya. Sikap Yesus itu tetap sama, ya. Bagaimana dia datang dan melayani murid-muridnya sebelum mati dan sesudah dia bangkit dari kubur, cara dia melayani murid-muridnya tetap sama. Yesus itu tetap Yesus yang sama, cuma dengan tubuh kebangkitan yang berbeda. Cara dia mengajar, cara dia menjelaskan kitab suci, sebelum mati dan selepas mati, dia tetap sama. Dia suka untuk menjelaskan tentang dirinya lewat firman Tuhan, lewat kitab suci. Dan pada waktu itu, mereka hanya memiliki perjanjian lama. Mereka tidak memiliki perjanjian baru. Bagi kita orang Kristen, puji Tuhan, kita memiliki perjanjian lama, kita memiliki perjanjian baru, dan kita dapat melihat semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Yesus muncul pada pagi ini di hadapan kita, pasti Dia akan mengarahkan kita untuk mengkaji firman. Pasti Dia akan mengarahkan kita untuk mendalami firman, ya, supaya kita lebih mengenal Dia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Jadi itu yang berlaku. Jadi sepanjang berapa jam ini, ya, kita tidak tahu berapa lama waktu, tapi kita tahu ada agak waktunya itu ada dalam perjalanan yang panjang. Yesus mulai menceritakan, ya, betul. Yesus mulai menceritakan kepada mereka, ya. Yesus mulai menceritakan kepada mereka, ya. Ayat yang ke-25. Ini tegurannya Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ya. Lukas pasal 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Wah, luar biasa. Amin. Haleluya. Yesus mampu, ya, mulai daripada kitab Musa kepada semua kitab-kitab nabi. Yesus mulai menceritakan bahwa Dia, akulah benih daripada perempuan itu yang dikatakan dalam buku Kejadian, ya, Hawa. Akulah benihnya. Dan dia katakan akulah berkat, ya, daripada Abraham. Yesus katakan lagi, akulah imam tinggi daripada keturunan Melkisedek. Ya, akulah yang
malaikat yang bergumul dengan Yakub. Yesus jelaskan semua. Yesus katakan, akulah singa dari Yehuda. Amin. Akulah suara yang berbicara kepada Musa ketika di semak belukar yang berapi itu. Akulah yang memanggil Musa. Akulah domba Paskah. Ya, di mana orang Israel itu menyembelih domba Paskah itu dan membubuh, meletakkan darah itu di tiang pintu sebelum mereka keluar sebelum mereka keluar dari Mesir. Akulah domba Paskah yang sebenarnya. Aku lebih besar dari Musa, ya. Akulah, ya, Yesus jelaskan semua. Akulah panglima bala tentera Tuhan, ya, yang sedang berkata kepada Yosua. Akulah penebus dalam buku Rut, ya. Kita tahu bahwa ya Rut ya sedang mencari seorang suami, ya. Jadi itu dia, ya. Dia adalah penebus kerabat, ya, kepada kerabat, saudara. Okey, inilah dia penebus dalam buku Rut. Seorang penebus, ya, menebus Rut dan mengambil Rut sebagai istri. Dan dia katakan lagi, Yesus katakan lagi, ya, kita percaya bahwa ini semua pasti dibicarakan oleh Yesus sepanjang jalan kepada kedua murid itu, ya. Dia katakan, akulah anak Daud, ya, yang adalah raja yang lebih besar daripada Daud sendiri. Akulah penyelamat yang menderita dalam Mazmur pasal 22. Akulah gembala yang baik dalam Mazmur pasal 23. Akulah hikmat yang kamu baca itu dalam Amsal. Akulah kekasih yang sesungguhnya yang kamu baca itu dalam buku Kidung Agung. Akulah penyelamat dan hamba yang menderita yang kamu baca dalam Yesaya pasal 53. Sampai hari ini, ya, banyak sekali orang Yahudi yang belum mempercayai Yesus sebagai Mesias itu, mereka itu selalu dilarang ataupun tidak didorong untuk membaca Yesaya 53, ya. Kerana Yesaya 53 bicara soal kematian, ya, kesengsaraan Mesias. Jadi kadang-kadang mereka tidak sanggup terima, ya, kerana mereka menunggu lagi Mesias untuk datang yang kedua kali itu, ya. Agak berbeda. Tapi ini dia, Mesias ini sudah datang. Amin. Dialah Mesias kita, ya. Dan Yesus juga menjelaskan bahwa dialah Mesias yang datang sebagai raja untuk mendirikan kerajaan kekal, ya. Dalam buku Daniel, okay? Ini semua ada. Dia sebagai bangsawan yang akan menegakkan kerajaan kekal. Amin. Jadi Yesus menjelaskan kepada mereka dengan tepat seperti apa yang tertulis oleh firman. Yesus tidak menjelaskan dengan lebih-lebih, ya, daripada apa yang tidak tertulis dalam firman. Yesus berbicara segalanya berdasarkan kepada apa yang tertulis di dalam firman. Puji Tuhan, ya. Jadi Yesus merujuk kepada firman itu dengan cukup mendalam berdasarkan kepada firman. Puji Tuhan, ya. Jadi itu dia, kaji firman menurut apa yang tertulis. Okay? Jadi itu dia yang berlaku. Fokus kita, ya, perbincangan kita, dan apa juga yang kita bicara itu kita mesti mau melekat kepada teks firman yang tertulis. Jangan terkeluar daripada firman. Amin. Haleluya. Dan kamu akan menemui bahwa seluruh teks daripada buku Kejadian sampai kepada buku Wahyu yang kita miliki sekarang, dulu tidak ada, ya, sampai buku Maliaki saja. Tapi kita tahu bahwa dalam buku teks ini ia fokus kepada hanya satu hal, bahwa Yesus itu benar adalah Juru Selamat, Mesias, Sang Raja yang akan datang. Puji Tuhan, Dia sebagai penyelamat kita, Dia adalah sebagai penghibur kita, Dia adalah sebagai pembuka, jalan bagi kita untuk menyelamatkan umat dan bangsa. Puji Tuhan, ya. Jadi itu dia sangat penting, ya. Yang kedua yang kita dapat belajar daripada pengalaman daripada Emmaus ini ialah Yesus datang kepada kita ketika kita bercakap-cakap dan berbicara mengenai Dia. Puji Tuhan. Ada amin. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Ini sangat penting sekali. Puji Tuhan. Jadi maka fokus kita ialah untuk mengenal Dia, dan pasti Dia akan datang menolong kita kalau hati kita sungguh-sungguh memiliki minat mau bicara tentang Dia. Puji Tuhan, ya. Ini sangat penting. Puji Tuhan. Baik, yang ketiga, Yesus akan membuka mata rohani kita, roh kita, ya, apabila kita bersedia menerima Dia dalam persekutuan kita. Amin. Haleluya. Yesus akan terus membuka mata kita, roh kita, ya, supaya kita dapat melihat Dia. Amin. Ini sangat penting. Amin. Kalau kita bersiap sedia menerima Dia dalam persekutuan
hidup kita. Baik, kita lihat pasal 24 ayat 28 ya. Pasal 24 mungkin saya akan baca daripada ayat 28 sampai 35. Baik, kita lihat ya. Ayat 28, pasal 24. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak Yesus, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita menyala-nyala, berapi-api ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan, kedua murid ini ya, tadi ya, menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Haleluya. Yesus membuka mata kita. Kalau kita bersedia menerima dia. Firman Tuhan katakan bahwa mereka mendesak. Bahasa Inggris itu constrain ya. Mereka itu mendesak. Berarti saya pikir mereka pegang jubahnya Yesus. Mereka tarik jubahnya Yesus. Mereka pastikan bahwa pribadi ini, orang ini tidak keluar. Jangan pergi. Teruskan perjalanan karena hari pun sudah gelap. Jadi mereka pegang kepada Yesus ya. Dan mendesak, tarik dia untuk masuk ke dalam rumah. Pak, itu harus menjadi sikap kita. Haleluya. Berarti dalam hati kita mesti mau pegang ya. Pegang ya untuk jangan melepaskan dia. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup kita setiap hari kita percaya bahwa kita akan belajar sesuatu yang baru. Kita boleh mempelajari sesuatu yang baru. Oleh karena mereka mendesak dan menarik Yesus masuk, sebenarnya Yesus mau memberkati mereka. Ya, sebenarnya Yesus itu mau memberkati mereka. Ya, tapi ya Yesus dalam keadaan seperti mengizinkan mereka menarik Yesus untuk bermalam dengan dia. Puji Tuhan, ya. Itu dia yang berlaku. Ya, itu dia yang berlaku. Jadi kita tahu di sini ialah sewaktu mereka berada dalam rumah, mereka sediakan makanan, ya, perjamuan yang sederhana, makanan biasa-biasa sajalah. Untuk dua orang yang dalam perjalanan itu singgah ke di tempat di mana mereka harus singgah itu. Dan apa yang terjadi ialah Yesus memecahkan roti seperti biasa dan memberikannya kepada mereka. Firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka mengambil roti itu, terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Lalu ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Terus mereka katakan, bukankah hati kita sepanjang perjalanan ini dia bercakap dengan kita, kita tidak tahu tentang dia. Tetapi bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita itu berkobar-kobar, bersemangat, berapi-api, menyala-nyala ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci itu kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita perlu tahu kondisi hati kita. Haleluya ya. Kita perlu tahu hati kita. Kita mau periksa hati kita. Sejauh mana kita mau meresponi kepada Tuhan ialah sejauh mana kita mau jujur inginkan dia datang kepada kita. Puji Tuhan. Suara kebenaran Yesus itu selalunya akan datang seperti api yang menghanguskan. Rabu yang pagi yang lalu, saya mengikuti doa. Sudah 1 tahun lebih awal pagi saya ikuti doa. Apa yang terjadi saudara ini ketika dia berdoa untuk supaya kasih Allah itu datang, bukan main luar biasa. Kasih Allah itu seperti listrik, orang Indon bilang ya, listrik ya, datang
terus membanjiri hati saya. Saya pun terkejut. Tapi di dalam doa Zoom pagi itu, diam-diam saya saja. Sebaik saja saudara itu berdoa, 3 ibu mulai bersaksi. Seorang ibu itu terus buka mata dan terus dalam keadaan menangis. Saya katakan, aku rasakan seperti kuasa elektrik masuk ke dalam hati saya sewaktu pastor ini berdoa untuk kasih Allah itu mengalir ke dalam dalam hati saya. Ketika saya mendengar hal itu, saya pun terkejut karena hal itu terjadi kepada saya juga. Luar biasa. Dan apabila saya menyaksikan perkara itu dengan ibu ini dalam Zoom, 3 lagi ibu yang lain menyaksikan hal yang sama. Dia katakan begitu luar biasa kasih Allah itu datang ya seperti kuasa elektrik yang seperti mau menghanguskan hati kita, hati saya ya, dan juga 3 ibu yang lain ya, pengalaman yang sama. Dan saya katakan ini luar biasa. 1 tahun lebih saya belum pernah mengalami hal itu. Kalau ibu itu tidak bersaksi pun, saya hanya simpan secara pribadi dalam hati saya saja. Baik, itu hanyalah pengalaman yang subjektif. Ya, itu cuma hanya pengalaman yang untuk mendorong kita semua bahwa Tuhan boleh datang kepada kita berbicara seperti api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Tuhan boleh berbicara seperti api yang menghanguskan dalam hati kita pada akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Saya percaya bahwa mendengar suara Tuhan adalah sama penting seperti melihat wajahnya. Amin. Kalau kamu melihat wajahnya, sama penting dengan mendengar perkataan firman-Nya, perkataan suaranya. Puji Tuhan ya. Suaranya itu bagaikan api, saya sudah katakan, meluap, membuat kita membara, yang memberikan semangat, terasa seperti hangus dalam diri kita. Ya, baik hangus apa? Hal-hal yang bukan daripada Tuhan dihanguskan semua. Yang tinggal itu hanyalah yang murni. Amin. Haleluya. Itulah murid-murid itu katakan bahwa kami rasa seperti hati kami itu berkobar-kobar. Ya, ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Haleluya. Jadi saya berdoa ya, jangan ada sesuatu yang menghalangi kita daripada mendengar suaranya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Apabila Yesus mendampingi kita, kita akan mendengar suaranya yang luar biasa. Amin. Kali ini kita pelajari daripada perjalanan ke Emmaus. Itulah suara yang menghanguskan semua yang salah. Okay. Suara yang menghanguskan semua yang tidak betul dalam hati 2 murid itu, supaya murid itu dapat perbetulkan perjalanan mereka, arah jalanan mereka di mana mereka harus tujui. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kita perlukan mendengar suara Tuhan dengan jelas supaya kita boleh terus melangkah ke tempat yang Tuhan mau kita lalui, supaya kita tidak akan terlepas berkat-berkat yang Tuhan sedang sediakan bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Saya akan tutup firman Tuhan dengan hanya beberapa poin yang saya akan kongsikan pada pagi hari ini. Ini dia berkat ya. Berkat daripada menerima perkataan Tuhan yang berapi-api. Saya katakan bahwa perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan yang bersuara itu, yang berapi-api itu cukup membawa berkat kepada kita. Yang pertama, perkataan Tuhan yang berapi-api itu akan menghanguskan roh muram, roh kemuraman. Tahu gak muram? Sedih. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dalam Lukas pasal 24 dikatakan, ya. Dikatakan apa? Dia katakan begini, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dengan muka muram mereka berbicara kepada orang yang mereka tidak kenal. Dengan muka muram, dengan wajah muram, dengan hati sedih karena mendengar kematian yang mengerikan di Yerusalem. Dengan wajah yang muram karena melihat angka orang yang kena pandemik itu semakin hari semakin meningkat. Dengan muram, dengan sedih melihat angka itu setiap hari itu melonjak naik. Kita menjadi muram dalam keadaan kita. Kita perlukan lawatan Yesus.
Kita perlukan Tuhan datang mendampingi kita. Kita perlukan Tuhan mulai bersuara lagi supaya perkataannya yang berapi-api itu boleh membakar segala roh kemuraman yang ada dalam diri kita. Saya sudah katakan bahwa berita kematian itu bukan sesuatu yang menggembirakan ataupun menguatkan roh. Malah ia akan melemahkan kita. Tapi Tuhan tahu waktunya Dia akan datang dan berbicara kepada kita. Dia akan menguatkan hati kita dengan cara yang luar biasa. Maka kita jangan putus harapan untuk mendampingi Dia dalam apapun keadaan. Amin. Dan yang kedua, perkataan Tuhan, kalau kita mendampingi Dia, kalau kita bicara tentang Dia, Dia akan pasti datang kepada kita. Dan kalau kita berbicara tentang Dia, bertukar-tukar pikiran, bicara tentang Dia dan melihat kepada firman-Nya, Dia akan mendampingi kita dan Dia akan berbicara dengan perkataan yang berapi-api. Perkataan yang berapi-api itu akan menghanguskan segala roh kebodohan. Roh kebodohan ya yang ada dalam diri kita. Roh kebodohan itu adalah roh tidak percaya. Kita adalah orang Kristen yang percaya, namun masih memiliki roh tidak percaya. Kita orang percaya yang tidak percaya. Ya, seperti seorang bapak dalam Alkitab itu ya, yang anaknya kerasukan itu. Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak itu berseru kepada Yesus bilang, "Ya, aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku percaya. Tolonglah Tuhan hatiku yang tidak percaya." Macam mana? Percaya namun tidak percaya. Percaya namun juga ada unsur-unsur tidak percaya. Jadi kita perlu Tuhan mendampingi kita. Kita perlukan Tuhan bersuara kepada kita. Kita perlu untuk melihat wajahnya sekali lagi. Kita perlu untuk mendengar suaranya sekali lagi. Kita perlu untuk mendampingi Dia sekali lagi. Amin. Mazmur pasal 14 ayat 1 katakan bahwa orang yang bebal adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa itu orang yang bebal? Orang bodoh. Ya, orang bodoh adalah orang yang tidak mau percaya. Orang bodoh adalah orang yang tidak mau percaya bahwa adanya kebangkitan. Itulah sebabnya Yesus katakan, kamu sudah begitu kenal firman, kamu sudah kenal Yesus, ya, sebelum Dia mati, dan kamu sudah menyaksikan sampai kematiannya semua. Daripada berita-berita orang lain, mengapa kamu masih lagi dalam keadaan yang bodoh dan tidak mau percaya? Itu dia yang berlaku. Kita perlu hidup bijak. Amin. Kita perlu bersikap bijak. Kita perlu bersikap bijak dalam segala keadaan kita. Ini sangat penting. Puji Tuhan ya. Mazmur 119 ayat 129 dan 130. Ya, Mazmur 119 ayat yang 129. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Perkataan Tuhan, haleluya, apabila menerangi kita, apabila datang seperti api, apabila Ia datang menerangi kita, Ia akan menjadikan kita orang yang bijak. Karena Ia membawa pengertian, Ia membawa pemahaman, ya. Ya, betapa penting untuk kita percaya ya kepada kuasa kebangkitan. Betapa penting untuk kita percaya bahwa Mesias ini telah datang untuk memberkati kita. Dia bukan datang untuk mengutuk kita. Dia mendampingi kita, Dia menyertai kita. Biarpun dalam masa pandemik ini, Dia tetap menyertai kita. Jangan biarkan kesedihan itu melanda diri kita. Masih ingat lagi yang dua malaikat itu muncul kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan. Malaikat itu katakan, masihkah kamu ingat apa yang dikatakan kepada engkau? Ya, sewaktu dia berada di Galilea. Oke, hati perempuan itu kan mulai teringat kembali apa yang dikatakan oleh Yesus, dan hati mereka kembali menyala. Hati mereka kembali menyala apabila teringat perkataan Yesus itu. Oke, itu yang terjadi dalam Lukas ya, pasal 24 ayat 6 hingga ayat ke-8. Jadi kita tahu di sini bahwa penting untuk kita mengizinkan Tuhan berbicara secara khusus ke dalam diri kita. Dan kalau kita sebagai murid yang tekun, rajin, merenungkan firman dengan Tuhan siang dengan malam,
pasti dia akan mendampingi kita dan berbicara kepada kita perkataan-perkataan yang patut. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, perkataan Tuhan yang berapi-api ini akan menghidupkan kita. Apabila kita mendampingi dia, perkataan Tuhan yang berapi-api ini akan menghidupkan persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Mula-mula kita mendesak dan kita mau pegang kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi kalau kita sudah izinkan Yesus masuk ke dalam persekutuan hidup kita? Apa yang berlaku ke dalam rumah kita? Apa yang terjadi? Dia mulai berbicara. Amin. Kalau dia tidak berbicara, dia akan melakukan perkara-perkara yang membolehkan mata kita terbuka, membolehkan kita melihat dia. Ya, dalam konteks Lukas pasal 28 ini, dia apa yang terjadi ialah dia memecahkan roti. Amin. Dia memecahkan roti, ya. Ini adalah tanpa ada pengertian tentang sakramen, ya, tentang ada upacara sakramen. Murid-murid pun tidak tahu. Murid-murid tahu itu bahwa cara dia memecahkan roti itu teringat kembali bahwa inilah dia caranya Yesus melakukannya bagi mereka. Apa yang terjadi? Ya, mereka melihat dia. Semangat mereka kembali dipulihkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya bahwa Yesus bukan sekadar mau hanya masuk ke dalam rumah dan bersama-sama dengan mereka dan melakukan perjamuan kudus. Kuncinya adalah Yesus mau tinggal di dalam hidup mereka. Amin. Yesus mau tinggal di dalam hidup mereka. Ya, roti yang telah dipecahkan ini mereka harus makan. Ya, air anggur itu mereka siapkan, itu harus diminum. Haleluya. Ya, mereka makan. Ini sangat penting. Yesus mau tinggal dalam hati mereka, bukan hanya di dalam rumah. Mereka bersama-sama dengan mereka, ya. Jadi melalui perjamuan malam ini, kita dapat lihat, ya, bahwa Yesus benar-benar mau menghidupkan kembali persekutuan mereka dengan Tuhan. Amin. Jadi perkataan Tuhan itu menghidupkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ya, perkataan Tuhan yang berapi-api itu, perkataan Tuhan yang membuat hati mereka berkobar-kobar itu, akhirnya membangkitkan semangat, amin, untuk kembali bersekutu dengan saudara seiman di Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem. Firman Tuhan katakan pada malam itu juga, mereka kembali ke Yerusalem. Haleluya, puji Tuhan, ya. Jadi saya percaya bahwa suara Tuhan yang berapi-api itu berjaya mengkuduskan hati murid itu, berjaya mengkuduskan roh kemuraman, roh kebodohan, roh tidak percaya, segala macam roh yang membuat mereka itu tidak sungguh-sungguh mau percaya, ya, yang tidak sungguh-sungguh mau aminkan apa yang sedang berlaku di Yerusalem. Semua itu dihanguskan oleh perkataan Tuhan yang berapi-api, dan mereka kembali bersemangat. Mereka kembali ke Yerusalem bersatu dengan saudara seiman, ya. Mereka membawa kesaksian, ya, mereka kepada saudara-saudara seiman, dan saudara-saudara seiman juga bersaksi kepada mereka bahwa mereka juga melihat Yesus. Amin. Jadi persekutuan itu menguatkan mereka, ya. Mereka bersiap sedia, ya, kembali buat persiapan untuk lawatan Allah yang lebih luar biasa. Amin. Jadi pada akhir zaman, siap sedia, ya. Tuhan akan berbicara kepada kita pada akhir zaman, ya. Tuhan akan datang pada akhir zaman untuk memurnikan kita. Baca saja Maliaki pasal 3 ayat yang kedua. Ya, Tuhan akan berbicara kepada kita. Dia akan menjadikan kita penyala api. Amin. Di mana juga kita pergi, kita dipanggil penyala api. Karena apa? Hati kita mulai kembali berkobar-kobar, berapi-api kembali. Nah, ini dia sangat penting, ya. Dalam buku Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7, ya, kita akan menjadi penyala api yang luar biasa. Puji Tuhan, ya. Saya mau katakan sebagai ayat penutup, kita lihat Ibrani pasal 12, ayat 25 hingga ayat 29. Ibrani pasal 12. Haleluya, puji Tuhan, ya. Ibrani pasal 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang
Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Tuhan yang kekal ini dalam hati kita yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Haleluya. Jangan menolak Dia yang berfirman pada akhir zaman. Saya ulang, jangan menolak Dia yang berfirman pada akhir zaman. Firman yang akan dikeluarkan daripada mulut Yesus akan menjadi firman yang berapi-api, yang akan membakar di dalam hati kita, di mana kita akan menjadi saksinya apabila semua yang tidak, yang semua yang kedagingan, semua yang salah itu dihanguskan. Yang tinggal hanyalah murni. Kita sanggup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dan kita boleh melayani Dia dengan cara yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan berkatikan kami. Kami percaya Engkau dapat datang dan melawat kami. Kami percaya Engkau boleh datang dan menjamah hati kami. Engkau boleh menghidupkan kami dengan suara-Mu yang sangat pribadi. Kami boleh mendengar Engkau. Kami boleh mendengar Engkau bersuara kepada kami, Tuhan. Engkau boleh menyalakan api di dalam hati kami, sehingga semangat kami berkobar-kobar, sehingga hati kami kembali membara mau melayani Engkau. Haleluya. Kami tidak lagi takut kepada ujian, pencobaan yang sedang melanda kota kami, bandar kami, negeri kami. Malah Tuhan, kami akan tetap bersemangat, bersandar kepada Engkau, menantikan Engkau Tuhan, karena Engkau akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mau memposisikan diri kami, mendengar daripada Engkau. Kami mau memposisikan diri kami untuk mengkaji firman-Mu dengan sesungguhnya. Terima kasih supaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Roh Kudus, datang dan menolong kami. Pasti Tuhan, kami akan menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan.